Guys, tadi kan aku habis kelar sholat. Nah, habis aku kelar sholat, aku itu kepikiran satu kalimat yang bunyinya tuh kayak gini. Masa muda nggak keulang dua kali. Nah, dari situ aku tuh langsung berinisiatif buat ngambil HP dan juga ngerekam diriku sendiri karena aku tahu bahwa apa yang ada di pikiranku ini kayaknya bakal sangat bagus kalau misalkan aku bikinin konten. Dan selamat datang buat teman-teman semuanya di channel Elfarizi Dimas, di channel Dimas hari ini. Dan di series Jeda Hari kali ini aku akan ngebahas tentang dua sudut pandang ataupun dua pola pikir yang berbeda. Pola pikir pertama ialah mereka yang menikmati masa mudanya dan cenderung tidak terlalu memikirkan masa tuanya. Karena mereka berdalih ataupun memiliki alasan bahwa masa muda nggak ulang dua kali. Dan mereka takut ketika mereka tua nanti mereka menyesal karena tidak bisa membahagiakan diri mereka ketika mereka masih muda. Lalu ada juga tipikal orang yang kedua, yakni orang-orang yang mengorbankan ataupun rela masa mudanya itu direnggut dengan kesibukan mereka, dengan karir mereka yang sedang mereka bangun, supaya ketika mereka tua nanti mereka bisa tinggal menikmati hasilnya. Karena mereka berpemikiran bahwa mereka takut ketika mereka tua nanti mereka menjadi orang yang susah. Mereka takut ketika mereka tua nanti mereka tidak dapat membahagiakan anak serta cucu-cucunya segala macam. Menurutku dua-dua ini sama-sama ialah pemikiran yang menurutku sama-sama bagus gitu loh. Dan jujur dulu aku ada pada tipikal orang yang kedua, orang yang menganggap bahwa masa muda itu perlu dihabiskan dengan cara kita membangun karir kita, dengan cara kita mengembangkan diri kita supaya kita bisa dekat dengan yang namanya kesuksesan. Namun, barusan aku mikir lagi, gimana ya kalau misalkan aku nanti bakal kecewa sama diriku sendiri gara-gara aku terlalu memforsir tenagaku ketika aku masih muda demi masa tua yang sebenarnya nggak akan terasa senikmat ketika aku masih muda. Oke lah, mungkin ketika kita tua kita masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi dengan energi kita yang mulai menipis, dengan penampilan kita yang sudah nggak menarik, apakah kebahagiaannya bakal terasa lebih bahagia dibandingkan kita liburan pas kita masih muda gitu loh. Aku jadi mikir kayak, aku yang awalnya beranggapan bahwa orang yang memiliki pemikiran masa muda gak keulang dua kali lah, lalu mereka benar-benar menghabiskan kesenangan mereka untuk masa muda lah, dan gak menabung untuk masa tua mereka, itu adalah orang yang salah. Ketika tadi aku habis sholat dan aku merenungi hal itu, aku malah berpikir ulang bahwa apakah selama ini aku yang salah? Apakah selama ini ternyata mereka ada benernya gitu? Dan apa? Kak, dan ternyata semakin kita dewasa, semakin aku dewasa khususnya, aku merasa bahwa kayaknya di dunia ini nggak ada salah dan benar. Kayaknya di dunia ini nggak ada yang namanya hitam dan putih. Selalu ada titik tengahnya, selalu ada abu-abu. Dan ya, ternyata itu benar. Mungkin dulu ketika kita masih SD, bahkan ketika kita masih awal-awal SMA, kita merasa bahwa hidup itu hitam putih, selalu ada yang benar dan selalu ada yang salah. Suatu hal yang benar itu tidak akan pernah salah dan suatu hal yang salah itu tidak akan pernah benar. Tetapi guruku pernah mengatakan bahwa kalau misalkan saya ngobrol sama anak kelas 10 itu ya, dia itu pemikirannya kaku. Apa yang dia anggap benar itu pasti benar dan apa yang dia anggap salah itu pasti selalu salah. Tetapi kalau misalkan saya ngobrol sama anak kelas 12, pemikirannya jauh lebih cair. Dia tidak tidak kaku dalam berpikir. Dia bisa menerima bahwa suatu hal yang salah belum tentu 100% salah. Bisa aja ada beberapa persen yang benar.
Ibaratkan kayak orang mencuri. Nah, ini guruku nggak sampai ngomong kayak gini ya, tapi ini langsung analoginya aja lah, analogi dari diriku. Ibaratkan kalau orang mencuri, mungkin di mata orang lain itu kayak salah. Cuma di mata dia sedang berusaha mencari nafkah untuk keluarganya supaya keluarganya bisa makan. Dan ini benar-benar membuka pikiranku yang awalnya aku tuh ambisius banget, Rek. Aku itu bener-bener pengen kayak lulus SMA, pengen masuk kedinasan jadi PNS, berusaha ngebangun bisnis, entah itu bisnis peralatan olahraga karena saya suka olahraga, peralatan sepak bola, dan mungkin yang paling mungkin ya bisnis pusat kebugaran ataupun gym gitu loh. Dan ketika bisnis itu udah jalan, aku pengen lanjut S2 teman-teman. Dan bener-bener kayak nikahnya kapan, bahagianya kapan itu mungkin sebelum S2 kali. Tapi di luar itu aku mikir kok kayak aku nggak menikmati kehidupanku banget ya. Apakah aku terlalu kaku sama diriku sendiri? Apakah aku terlalu memplanning kehidupanku sendiri sampai aku lupa untuk menikmati hidup? Dan bahkan aku itu ya setiap akhir pekan pun juga jarang banget jalan-jalan. Kayak ya udah fokus sama kehidupanku yang dianggap orang lain itu flat gitu loh. BTW temanku pernah ngomong bahwa kehidupanku tuh flat banget. Kayak jalan-jalan juga jarang, ngejajan juga jarang. Kehidupannya kayak ini pas masih SMA dulu ya. Kehidupannya tuh kayak sekolah, pulang sekolah nge-gym. Habis nge-gym balik ke rumah, habis itu ya udah gitu-gitu terus. Nggak ada hal lain yang bisa aku lakuin selain itu gitu loh, teman-teman. Katanya temanku sih kayak gitu. Bahkan ketika akhir pekan pun juga aku nyari kesibukannya tuh di gym gitu loh. Kayak nggak ada kerjaan lain gitu loh, sumpah. Tapi aku bahagia-bahagia aja sih sebenarnya. Ngerasain kehidupanku yang kayak gini tuh bahagia-bahagia aja sebenarnya. Tapi ketika iya aku tadi mikir juga kayak apakah aku terlalu mengekang diriku? Apakah aku kurang membebaskan diriku untuk liburan bareng teman-teman, liburan kayak teman-teman, kayak kayak mantai bareng teman-teman itu kan nggak pernah ya. Aku jadi takut suatu saat kalau misalkan aku udah tua, aku udah meraih segalanya, aku udah menjadi seorang psikolog, amin, aku udah menyelesaikan S2, aku sudah punya gym, punya bisnis segala macam, dan ketika aku udah tua aku nyesel. Karena mungkin aku udah tua, aku punya banyak uang, aku juga punya banyak waktu, udah bisa meraih yang namanya financial freedom mungkin. Tapi apakah energiku masih optimal buat keliling dunia, buat jalan-jalan ke sana kemari? Aku jadi bingung jujur. Kayaknya perlu deh untuk menyeimbangkan kehidupan, untuk menyeimbangkan yang mana kita ingin meraih karir, kita ingin membangun karir sebaik mungkin, sebagus mungkin, dan juga ada kalanya waktu-waktu ataupun pekan-pekan di mana kita menikmati hidup kita. Kita liburan bareng orang tersayang, kita jalan-jalan kemari tanpa mikirin berapa uang yang aku habiskan hari ini gitu loh. Kayaknya perlu kayak gitu. Karena ya akhirnya aku tersadar bahwa ternyata orang yang mengatakan bahwa masa muda nggak keulang dua kali itu ternyata juga ada benernya. Mereka nggak sehitam yang aku bayangkan. Karena ternyata mereka pun juga abu-abu. Pemikiran mereka ada benernya. Nanti kalau misalkan tua nyesel karena masa mudanya dihabiskan untuk mengejar karir terus tanpa menikmati kehidupan, gimana coba? Tapi kalau misalkan terlalu menikmati kehidupan di masa muda sampai lupa sama masa tuanya, itu pun juga buruk. Jadi pelajaran kali ini yang aku dapetin barusan habis sholat ialah kita perlu menyeimbangkan antara masa depan kita dan masa sekarang. Sangat penting bagi kita untuk meraih masa depan kita, sangat penting bagi kita untuk menata masa depan kita, tapi juga sangat penting bagi kita untuk menikmati masa hari ini. Aku Dimas yang huruf S-nya. See you on the next video.